kasih Ustaz. Ya. Saya sudah mulai wawancaranya Ustaz. Nah, jadi menurut Ustaz nih, kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan? Seperti kan kalau di sekolah itu tentunya agen perubahan dalam organisasi itu kepala sekolah. Menurut Ustaz, kualifikasi apa saja Ustaz yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan itu? Nah, kepala sekolah dalam mengapakan organisasi di sekolah. Pertama mungkin pimpinan. Itu sebenarnya memang sebagai kepala sekolah harus punya sisi leadership sebagai pemimpin, sehingga nanti dari leadershipnya itu bisa menjadi tauladan daripada guru-guru dan staf yang ada di sekolah. Kemudian tidak hanya memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada guru dan staf yang ada di sekolah, tapi juga mencontohkan kebaikan itu seperti apa, menjadi ujung tombak yang role modelnya itu seperti apa, beliau mencontohkan. Itu yang leadership yang kita harapkan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, tentu tidak terlepas juga kemampuan komunikatif. Kemampuan komunikasi maksudnya. Ini sebagai sosok yang komunikatif, artinya nanti bisa untuk berkomunikasi dengan baik kepada guru, staf. Apakah nanti ada permasalahan di tengah-tengah organisasi atau antara guru atau antara staf, nanti yang jadi penengah tentu kepala sekolah di sini. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini sangat membantu bagaimana organisasi ke depannya. Nah, kemudian berikutnya tentu yang diharapkan sebagai pemimpin kepala sekolah juga ada kemampuan sebagai inisiator, ya, inisiasi atau punya inisiatif yang kuat untuk organisasinya. Kemudian motivator juga di dalamnya, dan berbagai ketampilan. Tapi yang Ana lihat memang sebagai leader, penting sekali itu adalah bagaimana dia menjadi tauladan, menjadi tombak contoh role model daripada sekolah dan komunikatif. Dua hal itu. Jadi bagaimana peran pendidikan dan pengalaman kerja dalam membentuk kualitas agen perubahan, misalnya apakah berpengaruh pengalaman kerjanya atau mungkin dasar latar belakang pendidikannya terhadap ini pengalaman tentu berpengaruh terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa memimpin sebuah lembaga atau organisasi, karena kalau ada kata-kata the more you learn the more you earn. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak yang kamu dapat. Maka semakin banyak dia punya pengalaman, akan semakin banyak nanti standar yang bisa dijadikan untuk mengukur benar dan salah. Begini, kalau kita melihat sebuah kota itu dari sisi yang sempit, ya, ini tentu pemandangan yang kita lihat itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi helikopter view, dengan sisi yang lebih tinggi, dengan sisi yang lebih luas, maka seluk-beluk itu akan kelihatan secara keseluruhan. Nah, orang-orang yang punya pengalaman yang banyak, kemudian punya pengalaman hidup yang panjang, dia akan bisa melihat secara menyeluruh. Nah, karena sudah banyak pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin banyak pengalaman seseorang, dia akan juga semakin banyak tahu bagaimana menghadapi orang lain. Nah, dia pernah berhadapan dengan seseorang yang sifatnya seperti ini, dia pernah berhadapan dengan staf yang sifatnya seperti ini, dia pernah berhadapan dengan guru-guru yang sifatnya seperti ini. Nah, pengalaman-pengalaman itu nanti yang akan membuat kemampuan komunikasinya juga baik untuk mengkondisikan organisasi yang lagi diemban. Nah, kemudian latar belakang pendidikan juga tentunya pasti mempengaruhi. Ya. Karena gini, sikap seseorang tuh dipengaruhi dari pemikirannya. Nah, ketika pemikirannya itu bagus atau dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, maka sifatnya juga akan baik. Nah, pendidikan ini kan mempengaruhi pemikiran seseorang. Nah, kalau latar belakang pendidikannya misalnya ilmu sosial, maka normalnya atau lazimnya tentu sosialnya bagus gitu.
terkait dengan anggota-anggota yang ada di organisasinya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di sekolah ini menurut Ustadz apa saja nih Ustadz, bentuk perubahan yang sudah ada di dalam organisasi di sekolah ini? Agen perubahannya gitu. Bentuk atau jenis dari Iya. agen perubahan itu. Mungkin dulu sistemnya begini gitu, sekarang tuh udah jadi begini gitu. Mungkin ada yang berbeda dari Oh, iya. kepala Iya. Coba contohnya itu seperti apa? Misalnya mungkin dulu pas sekolahnya itu mungkin dulu kurang Komunikasi. iya kurang bersosial dengan Iya. terus sekarang tuh ada program yang membuatnya tuh menjadi lebih Ya, yang paling menonjol itu kita sedang usahakan bersama guru-guru itu ada minimal sekali sepekan ada namanya rapat evaluasi. Jadi dengan adanya rapat evaluasi ini, informasi apapun hal-hal yang kita diskusikan di tim manajemen atau bagian kepala pimpinan, kepala sekolah, wakil dan lain sebagainya, itu dapat tersampaikan secara baik kepada guru-guru. Nah, guru-guru pun nanti juga bisa menerima dengan baik. Nah, kemudian di sisi lain di rapat evaluasi itu nanti juga ada hal-hal yang sifatnya keluhan atau kendala dalam proses belajar mengajar guru, termasuk juga staf kependidikan kalau misalnya ada permasalahan itu disampaikan dalam forum rapat evaluasi. Ini salah satu yang memang Ana rasa cukup bagus sebenarnya untuk bagaimana kita bisa membersamai guru-guru di lapangan. Kemudian berikutnya yang kita lihat ya, setiap pagi itu kepala sekolah keliling sekolah melihat apakah ada jalan atau tidak program-program yang sudah kita sampaikan, kemudian apakah ada guru yang tidak masuk, kemudian bagaimana ananda yang mungkin tinggal di kelas. Kita di sini sifatnya tim teaching. Tim teaching itu 2 guru 1 kelas mengisikan. Nah, bisa ini nanti kan 1 guru izin. Nah, nanti kita kepala sekolah bisa keliling tuh tanya nanti kondisi kelas aman atau tidak, apakah ada ditinggalkan tugas untuk ananda atau tidak gitu kan. Nah, itu juga berdampak positif ke guru-guru. Kemudian kita juga sedang gencar kalau bisa guru-guru bisa melek dengan teknologi. Nah, terakhir kali itu kita datangkan dari UNAN untuk pelatihan spreadsheet dan Google Form. Nah, alhamdulillah sekarang guru-guru itu udah mulai kreatif, misalnya seperti biodata siswa itu dikumpulkan melalui Google Form dan spreadsheet, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan lain karena kayak seperti administrasi kita udah mulai pakai Google Form. Nah, guru-guru pun sudah mulai paham terkait dengan penggunaan ya walaupun masih sederhana ya teknologinya, tapi cukup bermanfaat lah memudahkan guru. Mungkin masih banyak yang lainnya, kurang lebih itu. Menurut Ustadz seberapa berpengaruh Ustadz agen perubahan ini dalam mempengaruhi kerja tim atau baik itu tim maupun individu? Kayak seberapa berpengaruh sih Ustadz ada sosok yang bisa menjadi agen perubahan ya di tengah-tengah organisasi ya. Apa masuk salah ada? Ya tentu pengaruhnya sangat besar. Kenapa dikatakan pengaruhnya sangat besar? Karena ibaratkan domba ini, anak bukan mengatakan kita ini domba lain, tapi ketika tidak ada pengembala yang mengkondisikan domba yang ada di peternakan, maka dia tidak akan terarah. Nah, kemudian kita di sekolah kan ada visi dan misi. Nah, bagaimana menjaga visi dan misi itu bisa terjalankan dan bisa berjalan dengan baik? Jadi butuh supervisornya, butuh leadernya, butuh sosok yang akan mengingatkan visi kita ini loh, langkah-langkah kita untuk mencapai visi ini. Belum nanti peninjauan terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang ada di sekolah ini bisa sesuai untuk mencapai visi kita. Nah, ini butuh sosok pemimpin. Nah, maka sangat butuh sekali dengan adanya pemimpin. Belum nanti kalau misalnya ada kendala-kendala di lapangan. Nah, kalau tidak ada orang yang dijadikan sebagai pemimpin di situ, penindakannya nanti bagaimana? Nah, ini kan butuh sosok pemimpin itu. Nah,
ya apakah itu sifatnya pengayoman, apakah itu sifatnya penindakan kasus dan lain sebagainya. Kita butuh sosok leader atau pemimpin di situ. Nah, menurut Ustaz nih sebagai seorang agen perubahan atau leadernya, apa sih Ustaz yang biasanya Ustaz lihat nih tantangan dari yang dihadapi oleh agen perubahan itu dalam menjalankan perannya gitu? Mungkin kan kita juga seorang leadernya, seorang tentunya pemimpin lagi ya. Iya betul. Itu apa sih Ustaz yang biasanya Ustaz rasakan atau Ustaz lihat dari kepala sekolahnya, tantangan yang dihadapinya gitu dalam menjalankan perannya? Ya, kok tak telepon nih ya kalau nak ada sih ya. Tantangan daripada leader ya. Iya, Ustaz. Ya. Sebenarnya tantangannya banyak. Nah, iyalah. Apakah itu dari internal sekolah maupun eksternal sekolah. Kita menghidupkan organisasi ini kan organisasi sekolah ya. Iya, Ustaz. Yang namanya sekolah kita berhadapan dengan manusia. Kita berusaha untuk mengkondisikan manusia-manusia dengan segala macam keunikannya. Tiap-tiap orang punya latar belakang berbeda-beda, tiap-tiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga nanti cara pandang masing-masing orang itu pasti akan berbeda-beda, ya kan? Iya, Ustaz. Cara mengambil keputusan orang pun pasti akan berbeda-beda. Nah, yang dihadapi sama kepala sekolah umumnya leader, biasanya yang tersulit itu di internal, perkara ego daripada anggota. Nah ini kadang yang agak susah karena perkara ego itu kan perkara hati daripada anggotanya kan. Nah terkadang tidak cukup dengan hanya dengan komunikasi saja untuk bisa melepaskan ego daripada anggota. Gini, efek dan dampak daripada ego itu tidak hanya pada diri anggota itu pribadi, tapi juga akan berdampak kepada guru-guru atau anggota-anggota yang lain. Nah, karena yang namanya program, kegiatan, aktivitas bersama siswa ini kan tidak hanya dilakukan oleh satu anggota saja nanti. Ya, kita butuh kepanitiaan, kemudian dalam kepanitiaan itu butuh kerjasama. Nah, namun kalau sudah ada yang namanya ego ini pada satu anggota, nah ini akan merusak daripada suhu jalannya kegiatan tadi itu, kepanitiaan tadi. Itu sih. Kemudian kalau yang dari eksternal, yang dari luar, walaupun sebenarnya ini terkadang tidak kita temui ya, tapi terkadang ada juga. Misal seperti apakah hal itu termasuk dari luar? Kalau aku dia bisa dari luar. Bisa juga ya. Ya terkadang ada memang misalnya wali murid yang terlalu intervensi ke sekolah. Nah ini kadang yang memang harus kita kalau dalam organisasi sekolah kan memang warid itu bisa dikatakan sebagai internal sekolah, tapi di bagian-bagian tertentu dia tidak bisa dikatakan sebagai internal gitu. Misalnya terkait dengan kebijakan aktivitas siswa di sekolah dan lain-lain, itu kan bukan ranahnya warid sebenarnya. Nah kadang mengintervensi lebih dalam sehingga yang tidak bagian yang tidak seharusnya dikomentari sama wali murid. Ini sih yang menjadi tantangan bagi leader. Nah di sini mungkin caranya kita harus kasih gambaran, kalau bahasanya do and done-nya gitu. Warid ini bolehnya ini karena dia tidak top dari dalam sebenarnya gitu. Tapi dia bolehnya untuk ini gitu. Ini boleh nih ya dikasih do and done-nya seperti apa. Nah itu sih untuk itu yang kayaknya sampai sekarang masih menjadi tantangan bagi kita. Kadang warid itu tidak tahu ini bukan ranahnya warid. Nah ini harusnya ranahnya warid tidak diurusi, tapi yang ranahnya bukan warid diurusi. Nah kadang kayak gitu. Nah, jadi menurut Ustaz seberapa penting bisa partisipasi dari anggota organisasi itu menentukan keberhasilan dari pimpinan atau agen perubahan itu? Dalam sebuah organisasi itu kita kan butuh kolaborasi. Iya. Ya, nah mungkin jalan sendiri. Ibaratkan kereta, kita mungkin jalannya pisah-pisah gerbongnya. Nah, satu lokomotif membawa sekian banyak gerbong yang ada di belakang.
ketika satu gerbong bermasalah, maka ke belakangnya pasti kan juga bermasalah gerbong. Otomatis ini harus sejalan. Ini sangat penting. Itu harusnya memang kita di sekolah ada visi, ada misi, ada aturan, ada do and don'ts, ada apa lagi namanya, panduan untuk guru, untuk siswa. Nah, berharapnya tentu siap, apakah itu guru, staf kependidikan dan pendidikan, itu memahami visi dan misi serta aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, agar bisa nanti membawa sekolah ini kepada visi yang kita harapkan. Nah, gitu. Jadi, mencapai tujuan. Jadi apakah itu penting? Ya sangat penting untuk mencapai tujuan. Karena kepala sekolah bisa jalan sendiri. Nah, jadi di sekolah ini sendiri, Ustaz, program perubahan apa yang sedang dilakukan oleh sekolah dalam pengembangan organisasinya dan yang akan dilakukan serta yang sudah dilakukan. Jadi dia kayak jangka sekarang, jangka Iya, pendek, betul. jangka panjangnya dan masalah. Eh, Terus tadi kan bilang guru sudah mulai menggunakan. ya itu satu, gitu kan. Kemudian yang kedua, kita juga sedang gencar untuk prestasi sekolah. Nah, jadi siswa itu sudah kita bagikan per kelompoknya per bidang studi yang dikuasai sama siswa yang bersangkutan. Misalnya yang menguasai bidang tahfidz, alhamdulillah kemarin kita ada dapat harapan 2 di Kota Padang. Baru kemarin lombanya, kemudian juara 3 di sebuah perlombaan yang lain, kan. Perlombaan bercerita Minangkabau. Kalau melihat daripada potensi anak-anak yang ada di sekolah, kita yakin kita bisa untuk unjuk gigi keluar sebenarnya. Jadi sekarang kita sedang mengerjakan setiap kelas itu memberikan perwakilan pada bidang-bidang tertentu yang dikuasai sama anak. Misalnya bidang matematika siapa, kemudian IPA siapa, IPS siapa, PI siapa. Nah, kemudian anak-anak itu kita latih tekan. Apakah ada lomba atau tidak ada lomba, itu tekan dilatih. Nah, kemudian nanti ketika ada lomba kita tinggal utus ya orang yang menonjol, yang sangat menonjol dan matang di bidang itu. Ini yang kedua yang sedang kita gencarkan. Berharap nanti ini bisa berhasil untuk bagian dari bargaining sekolah keluar. Kemudian kira-kira apa lagi Yang sudah dilakukan ya? Itu yang sudah dilakukan. yang sudah Kemudian ekskul juga udah mulai jalan gitu kan, dengan anak-anak. Kemudian kita setiap pekan itu ada penampilan ekskul, diusahakan ada penampilan ekskul di depan siswa. Kemudian kita juga berharap ekskul ini bisa menjadi ajang menumbuhkan bakat bagi anak-anak. Kalau bisa anak yang berbakat makin dalam, makin mendalami bakat yang dimiliki. Yang akan dilakukan lagi ya? Iya, Ustaz. Yang sedang udah Ustaz. Mungkin udah kerja. Ada nih Udah ya? di kadang Kalau ini. yang akan dilakukan ke depannya, Tolong sini. Nggak ada dong. Ini HP-nya nggak ada dong. tapi kayaknya itu juga akan dilakukan ya dong. Masalahnya kan yang ekskul itu kan ke depannya juga pasti akan dilakukan. Yang HP kok kayaknya. Yang untuk perlombaan itu juga akan dilakukan ke depannya seperti itu. Jadi bagaimana Ustaz, seorang izin perubahan ini atau kepala sekolah ini membagi tugas antara guru-guru untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan misalnya. Iya. Ya, bagaimana sih Ustaz, sistem Alah. kepala sekolah sendiri di sini Iya. dalam menerapkan Kita semuanya? iya betul. Ketika kita memposisikan seseorang tidak pada posisinya, itu tidak pada bidangnya, tidak pada keahliannya, ini kan membawakan organisasi pada suatu kehancuran sebenarnya. Nah, jadi yang analikan mau bagus juga dari beliau itu melihat potensi daripada anggotanya itu di mana. Jadi, jadi melihat potensinya di mana, kemudian kelebihannya di mana, maka ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Karena ikan ketika diminta manjat pohon itu tidak bisa, karena memang bidangnya di air. Kemudian monyet diminta untuk berenang pasti akan kalah dengan kura-kura. Kura-kura kalau dia tanding lari dengan monyet di lapangan pasti akan kalah gitu kan kura-kura. Jadi bagaimana menempatkannya sesuai dengan keahliannya. Kemudian
mengkomunikasikan. Tapi tentu ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bahkan ada beberapa anggota itu dia tak paham kelebihannya di mana. Nah, di sini kelebihan daripada leader itu dia harus bisa menggali kelebihan daripada anggotanya itu di mana. Bahkan kalau bisa dia lebih tahu daripada anggotanya. Nah, itu sih kalau menurut anak. Di mungkin ini tambahan ya. Untuk mengetahui kelebihan daripada anggotanya, nah ini dibutuhkan komunikasi intens. Jadi yang anda lihat kadang sesi kali itu beberapa guru terpanggil ke kelas sekolah, nah, mungkin hanya ngobrol-ngobrol ringan sebenarnya, tapi hal-hal yang ringan itu kurang pak dengan bagi guru-guru dan jalan di situ. Lagi menyambung lagi ya, menyesuaikan lagi. Ya, menyamakan persepsi itu pentingnya itu kan. Menyamakan persepsi. Menurut Ustaz sendiri apa sih Ustaz manfaat pengembangan organisasi itu dilakukan oleh seorang agen perubahan? Manfaat pengembangan yang Organisasi. dikembangkan Misalkan tadi udah banyak nih dimulai dari dilakukan oleh kepala sekolahnya seperti pengkalian minat dan bakat siswa, memposisikan guru pada bidangnya. bidangnya itu. Menurut Ustaz sendiri nih apa sih Ustaz pengaruhnya nanti atau manfaatnya? Ya, mencapai visi sekolah atau target sekolah itu kan tidak mudah. Jadi apa tujuannya diadakan kontrol untuk guru, siswa, kegiatan siswa dan sebagainya itu agar bisa organisasi ini berjalan secara efektif untuk mencapai visinya, ya, dengan misi-misi yang sudah kita sudah disepakati. Itu sih efektivitas jalannya organisasi untuk mencapai visinya, seperti itu. Kalau ada lagi Nah ini kan kepala sekolah telah melakukan perubahan di organisasi bagaimana agar dia itu mampu bersaing dengan sekolah lain lah misalnya. Iya harapannya itu kayak perlombaan tadi ya. Iya. Nah bagaimana pengembangan organisasi ini menurut Ustadz dapat memperkuat daya saing organisasi di tengah perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan dalam hal mungkin permintaan dari lingkungan, mungkin mereka pengen sekolah itu jadi gini-gini gitu. Jadi bagaimana pengembangan organisasi ini dapat memperkuat posisinya, misalnya sekolah ini dapat memperkuat posisinya atau memperkuat labelnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari lingkungan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat memang ya, masya Allah ya, tuntutan sekarang itu kebanyakan wali murid, itu warga sekitar dan sebagainya. Bagaimana menumbuhkan karakter dari siswa yang pertama, kemudian menghadirkan karakter dan akhlak pertama, yang kedua itu menghadirkan sosok siswa yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, insya Allah terkait dengan hal ini, kita di masa MPLS itu 1 bulan pertama anak-anak masuk itu kita fokuskan dengan pembelajaran adab harian itu 1 bulan full. Nah, kemudian termasuk juga Al-Quran. Nah, fokus kita ke Al-Quran di mana kalau Hafiza lihat, saya sudah lihat di luar sekarang kan masih jam Al-Quran. Jadi jam Al-Quran itu cukup lama, mulai dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Itu setiap hari anak-anak dengan Al-Quran. Jadi diharapkan dengan sharingnya dan intens yang anak-anak bersama dengan Al-Quran, maka nanti akan menghadirkan atau menghasilkan anak yang memang betul-betul paham dengan Al-Quran, kemudian bisa menghafal Al-Quran dengan baik, kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik. Termasuk juga
bagaimana adab-adab harian dan akhlak keseharian anak-anak itu juga dibicarakan di sini untuk bisa hadir teman-teman. Kita juga usahakan memang hal-hal yang sifatnya apa ya, fardu ain harus dikuasai sama anak, seperti doa-doa harian, hadis-hadis yang memang sifatnya keseharian bagi anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini memang target daripada sekolah itu hafalan 3 juz gitu kan. Kemudian hafal 100 hadis pilihan, kemudian hafal 102 pilihan yang memang sifatnya itu keseharian untuk anak-anak. Nah, ya, ini yang kita ingin capai. Nah, kalau pertanyaan ini Ustaz, kayak kan tadi itu kan eksternal itu kan kayak banyak menuntut gitu Ustaz. Nah, jadi menurut Ustaz seberapa penting nih Ustaz kolaborasi antara pihak internal dan eksternal dalam mewujudkan satu misalnya organisasi atau sekolah yang bagus, yang baik kayak gitu Ustaz, kerjasamanya antara internal dan eksternal. Menurut Ustaz seberapa penting dan bagaimana Ustaz? Gitu. Kalau tadi kita bahas terkait dengan wali muridnya, yang jelas kalau kolaborasi tentu tadi untuk wali murid tahu do and don't-nya, batasan-batasannya. Kemudian kita menjalankan berbagai program di sekolah. Kalau Ananda tidak dikontrol di rumah, maka akan kosong hasilnya, ya, percuma jadinya. Jadi apa yang kita berusaha jalankan di sekolah, ada baiknya orang tua kontrol di rumah. Kemudian juga kita perlu juga sebenarnya kerjasama dengan tetangga. Nah, lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun kita tidak terlepas daripada situasi yang ada di sekitar. Nah, termasuk juga bagaimana kita menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Misalnya misalnya di sekitar itu ada kemalangan, atau mungkin kita ada kayak semacam berbagi sembako dengan warga sekitar gitu kan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti sesederhana misal tetangga-tetangga atau mungkin warga sekitar mau untuk meminjamkan halamannya untuk parkiran dan lain. Nah, itu sesederhana itu, karena kan nanti kita ada misalnya filter keluar gitu kan, mungkin bus-bus besar masuk ke dalam, dan nanti kita numpang di halaman warga sekitar, itu maksudnya. Ini memang perlu kolaborasi seperti itu. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik kepada warga sekitar, dan warga sekitar juga bisa memaklumi ketika mungkin ada hajatnya yang sedikit terganggu gitu, misalnya. Aktivitasnya terganggu. Ini saya rasa cukup Ustaz. Ya. Karena ada kayak bisa lah merambat ke pertanyaan lainnya. Tidak tahu yang gampang. Itulah. Ya, terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk